Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Maulana, guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Kalibaru Wetan, Kalibaru, Banyuwangi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Bidang studi PAI di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dengan nomor peserta PPG 351073000852. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025114734 pada materi Sholat Duha. Materi kelas 4 dengan model pembelajaran problem basic learning. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 siap, berhasil. Baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Siap berdiri. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ananda Fadil. Baik anak-anak, untuk memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, marilah kita bersolawat bersama, membaca solawat tibil kulub. Bisa anak-anak ya? Baik, bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi abadani wa shifaiha wa nuril abasari diyaiha wa ala bihi wa sahbihi salim. Terima kasih. Penting anak-anak tahu bahwa perjuangan Rasulullah SAW yang luar biasa hingga kita mendapatkan masa depan yang baik, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam, gara-gara perjuangan Nabi Muhammad
Penting untuk kita memupuk rasa cinta itu. Baik, kegiatan selanjutnya adalah Pak Nanang mau menanyakan. Nah, yang pertama, ada berapakah sholat wajib itu? Coba angkat tangan. Coba Isrul. Ada 5 waktu. Sebutkan. Subuh. Baik. Tadi Ananda Isrul bilang ada namanya sholat subuh. Subuh berapa rakaat? Angkat tangan. Baik. Silakan Amel. Ada 2 rakaat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah anak pernah sholat sunnah? Angkat tangan. Awang. Pernah. Sholat apa itu? Sholat duha. Baik. Sesuai dengan materi hari ini, yaitu kita akan belajar tentang sholat duha. Di mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat duha dengan baik dan benar. Kemudian kita nanti melakukan sebuah diskusi, ya kan, untuk memecahkan sebuah masalah. Baik anak-anak, karena ini sudah masuk jam setelah istirahat, tak lihat mukanya anak-anak sudah sendu, capek, kita yel-yel dulu ya, biar anak-anak nggak ngantuk, yang akan dipimpin oleh Kanaya. Berdiri, silakan berdiri, biar nggak ngantuk, kita refresh dulu ya. Silakan Kanaya. Salam sepeda. Benar, cerdas. Lagi. Salam sepeda. Sunnah 3 kali. Terakhir. Salam. Salam sepeda. Baik, silakan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah refresh ya, tidak ngantuk. Baik anak-anak, Pak Nanang akan menjelaskan pengertian dan ketentuan sholat duha. Yang pertama, yaitu adalah apa itu sholat duha. Apa itu sholat duha? Sesuai materi kita, materi sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di waktu pagi. Di waktu pagi, tapi ya bukan pas bangun tidur kemudian kita sholat duha, enggak. Pagi itu setelah sholat subuh, bisa jadi 6:30 itu sudah bisa dilaksanakan sholat duha pagi. Kemudian apa dalilnya? Di situ disebutkan pada setiap pagi, setiap persendian di antara kalian ada sedekahnya. 2 rakaat duha mencukupinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak, maksudnya di hadis itu bahwa kita akan dikasih kenikmatan oleh Allah, ya kan? Ada sebuah badan ini lengkap, normal, sehat. Kemudian sedekah. Mungkin kalau yang kaya bisa, tapi bagi yang nggak punya, kalau untuk sedekah pas bentuknya harus uang, emas, kan repot ya. Makanya Nabi Muhammad itu bersabda bahwa sholat duha itu mencukupinya untuk mensedekahi setiap persendian kelengkapan milik badan kita. Ini 2 rakaat. 2 rakaat itu dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu pelaksanaan setelah matahari terbit setinggi tombak sekitar 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit. Makanya Pak Nanang di awal tadi bilang sekitar 6:30. Tergantung sholat subuhnya juga. Kan kalau sholat subuhnya mungkin jam 4, mungkin bisa jam 6 sudah. Bisa sholat duha. Yang penting matahari itu
Dilihat dari sini sudah sekitar 1 tombak. Anak-anak kan ini pakai baju pramuka nih. Ada kan pegang tombak. Sekitar itu diukur aja, dikira-kirakan. Mungkin bisa lah jam setengah tujuan itu. Kemudian sampai kapan, Pak? Ada batas waktu awal, kemudian ada batas waktu akhir. Batas waktu akhirnya sebelum masuk waktu duhur, yang dinamakan dengan waktu istiwa. Waktu istiwa itu sebelum adzan duhur dikumandangkan. Mungkin sekitar jam 11. Jadi ada waktunya juga. Kemudian jumlah rokaatnya berapa, Pak? Minimal 2 rokaat. 1 rokaat tidak boleh. Ini kalau ganjil itu namanya bukan sholat sunnah duha. Tapi kalau ganjil itu namanya sudah sholat sunnah witir. Bahan anak kalau puasa Ramadan witirnya ada yang 1 kali ya, ada yang 3 kali, ada 5 kali. Witir itu ganjil. Kalau sholat duha minimal 2, kemudian ada pendapat yang ada 8 rokaat paling banyak, kemudian ada yang 12 rokaat paling banyak. Jadi ini diambil dari mana, Pak? Dari Rasulullah ketika melakukan sholat. Jadi kita tidak boleh melebihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat-sahabatnya atau ulama. Seumpama, Pak, saya mau sholat 50 rakaat. Ya tidak seperti itu juga. Tidak boleh. Karena sudah Rasulullah melakukannya berapa, ya kita mengikuti. Begitu anak-anak ya. Sama kejadian ini, pada bulan ini kan ada waktu yang namanya bulan Rajab. Di mana Allah memberikan perintah sholat wajib kepada kita semua melewati Nabi Muhammad. Walaupun awalnya 50 rakaat, tapi kan Nabi Muhammad melakukannya 5. Jadi kita mengikuti yang 5. Sama sholat duha juga ada pendapat yang 8, ada yang 12. Kalau di sekolah kita ini biasanya kalau Jumat Takwa kan 4 ya. Ambilnya 4 untuk pembiasaan. Biar anak-anak ini terbiasa dari yang sedikit-sedikit dulu, kemudian silakan nanti kalau sudah istiqomah bisa 8 sampai 12 rakaat. Baik, ini anak-anak niat sholat duha. Coba Srul bacakan niat sholat duha. Iya. Jadi jangan salah pakai nawaitu. Kalau nawaitu wudu kan. Kalau sholat usolli. Kemudian hati-hati juga di niat itu yang sunnahnya. Ada di situ kan kelihatan sudah. Usolli sunnata. Kalau sholat duhur usolli fardoh. Iya. Jadi ada perbedaan. Kalau wudu nawaitu. Kalau sampean nanti bilang nawaitu sunnata duha ya gak sah. Pakai usolli. Kemudian artinya apa? Kalista. Ya, tapi yang dipakai, yang dilafalkan itu yang usollinya. Kalau yang artinya itu di dalam hati bersamaan dengan takbir. Allah, itu kamu di dalam hati bilang, aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah. Itu anak-anak ya. Jadi harus pas sama niatnya. Allah, setelah selesai di dalam hati, karena Allah Ta'ala Hu Akbar. Jadi seperti itu. Baik, anak-anak sudah coba ngerti ya niatnya ya. Atau coba dari cowok-cowoknya dulu. Dibaca bareng-bareng bagaimana niat sholat duha, biar nanti ketika melaksanakan sholat duha tidak salah. Coba yang cowok-cowok dulu bareng. Baik, kemudian yang cewek-cewek silakan. Bismillah.
Baik, berarti sudah bisa ya. Semoga nanti anak-anak bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Next ini anak-anak ada video tata cara sholat duha, diperhatikan dengan baik ya. Ini rukun-rukun, ada 13 rukun-rukun sholat yang harus kita ketahui. Pertama niat, pun pandangan mata itu anak-anak jangan ke kanan, ke kiri, ke atas kalau sholat, melihat tempat sujud. Kemudian tangan ini apa ini namanya, jempol ya, itu lurus dengan telinga bagian bawah, daun telinga. Coba dipraktekkan begini. Kemudian hadapkan telapak tangan kalian yang putih ke kiblat. Jangan gini, ini. Ini untuk apa? Dihadapkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian Allahu Akbar. Lihat tangan Pak Nanang di sini. Ada dua. Telunjuk dan jari tengah ada di depan. Perhatikan. Yang dipegang ini. Ya. Kemudian penempatan tangannya ini di atas pusar. Di atas pusar. Pandangan tetap ke tempat kita sujud. Kemudian ada kita baca kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Kemudian baru surat-surat pendek. Hati-hati anak-anak dalam pelafalan surat. Kalau dalam sholat subuh, kira-kira imam itu bacanya keras apa enggak? Keras kan ya, baca surat Al-Fatihahnya ya, rakaat 1 dan 2. Kalau di sholat sunnah, ini imam itu tidak bersuara, tidak dijelaskan pembacaannya. Jadi anak-anak yang menjadi makmum ya baca langsung. Kecuali ada yang membolehkan ketika mengajari. Nah, kayak Pak Nanang, kemudian makmumnya Pak Nanang kelas 1. Ya Pak Nanang pasti dibacanya keras. Seperti sholat subuh, maghrib, dan isya. Sholat duha ini sama dengan sholat duhur dan asar. Jadi pembacaan Al-Fatihahnya tidak dinyaringkan. Kemudian ketika ruku anak-anak, diperhatikan ini begini, tetap pandangan mata ke tempat sujud, gak lihat kaki. Kemudian sami Allahu liman hamidah, tetap tangannya. Kemudian ketika, nah itu perhatikan videonya, ketika sujud itu ada 7 yang harus menyentuh ujung kaki, kakinya ditekuk begini. Jadi ini apa namanya ini? Jari-jarinya dihadapkan ke kiblat, dihadapkan kepada Allah, bahwa jari-jari kita digunakan untuk kebaikan. Kak delok carana nopo. 2. Kemudian ada lutut 2 ya. Juga ke bumi, kemudian ada 2 telapak tangan, sudah 6. Kemudian yang terakhir. Nah, apa yang dibaca di situ sama dengan sholat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhan Allah yang maha tinggi. Kemudian kembali lagi, berdiri lagi untuk membaca surat Al-Fatihah lagi dan surat-surat pendek. Mungkin ada ditanyakan dari video yang kita
perhatikan ini anak-anak, apa sudah paham? Paham ya? Oke, baik. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah doa sholat duha ini. Jadi ada doa khusus yang dibaca ketika sudah sholat duha. Baik, Mbak Nana, kita baca bareng-bareng saja untuk niat sholat duha, untuk doa sholat duha. Bismillah. Allahumma innad duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas. Baik, itu doanya anak-anak ya. Tapi kalau sholat ketika anak kita berjamaah ya, imam yang baca, kalian cukup baca amin. Baik anak-anak, sudah waktunya kita anak-anak silahkan membentuk sebuah kelompok dan ditunjuk siapa ketua kelompoknya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Waktu kita ada 20 menit. Kita akan melakukan diskusi, memecahkan masalah tentang manfaat sholat duha. Kemudian nanti anak-anak akan melakukan sebuah presentasi. Ya, masalahnya apa? Kita baca. Suherman, ini yang harus kita diskusikan. Suherman sering mendengar tentang keutamaan sholat duha. Tetapi Suherman tidak sepenuhnya paham apa manfaat yang bisa dia peroleh dengan melaksanakan sholat duha tersebut. Suherman ingin tahu apakah ada jaminan tertentu atau manfaat yang didapatkan bagi orang yang konsisten melaksanakan sholat duha. Jadi pada intinya anak-anak diskusikan apa keutamaan atau manfaat sholat duha. 20 menit dari sekarang. Dipersilakan berdiskusi. Bagaimana, ada kesulitan? Enggak ya? Sudah dikasih nama kelompoknya sudah? Baik. Terima kasih. Mana kelompok yang sini nggak ada masalah ya? Aman ya? Sudah dikasih nama? Belum. Kelompoknya silakan dirembuk.
Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Dikasih nama, jangan lupa kelompoknya. Ini dipresentasikan. Baik, kelompok sini aman ya. Sudah dikasih nama kelompoknya. Oke, nanti waktu setelah 20 menit kita presentasi. Gimana anak-anak, sudah selesai ya? Waktunya sudah habis. Dipersiapkan. Yang akan berpresentasi ya silahkan dipersiapkan dulu. Dimulai dari kelompok sini ya. Sudah siap? Silahkan maju ke depan. Silakan di sini, sebelah, sudah di sini, apa? Agak ke sini, tidak apa-apa. Dan anak diperhatikan ya, perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bautur yang ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan nama saya Kanaila dan di sebelah kanan saya ada dan di sebelah kiri saya ada. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang problem yang dialami oleh siswa tentang keutamaan sholat duha. Nah, keutamaan sholat duha diantaranya ada 3, yaitu yang pertama, sholat duha dapat menjaga kesehatan. Yang kedua, sholat duha dapat mengurangi stres. Yang ketiga, sholat duha dapat mempermudah doa. Dan yang kedua sekali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih. Bisa kembali ke tempat, bagus sekali ya presentasi kelompok pertama. Silakan kelompok kedua. Yang siap dulu dari mana? Sini, monggo. Bisa ke depan. Dah, silakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok superhero perkenalkan sampaikan saya nama sampai katanya lagi Kamil dan saya betul samping kiri saya samping lagi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berlima tentang problem yang dialami oleh Pak Sudirman tentang keutamaan sholat duha adalah satu, sholat duha dapat menjaga kesehatan. Dua, sholat duha dapat membantu mengurangi stres. Tiga, sholat duha dapat mempermudah rezeki. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat. Silakan kelompok selanjutnya presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Superman memperkenalkan beberapa orang yang berdiri di sini. Ada pepatah yang mengatakan jika kenal maka kasihan. Maka dari itu kita perkenalan dulu dahulu. Perkenalkan, saya Kalista dan di samping kanan saya ada Afif. Di samping kiri saya. Oke. Kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berempat mengenai problem yang dialami oleh Pak Sudirman tentang keutamaan sholat duha. Di situ ada pertanyaan, apa keutamaan sholat duha yang kita ketahui? Yang kita ketahui ada 4 keutamaan sholat duha, yaitu yang pertama, sholat duha dapat membantu menjaga Islam hingga siang hari. Kedua, sholat duha dapat membantu umat Islam mendapatkan ampunan dosa. Dan yang terakhir, sholat duha dapat membantu menjaga wajah agar terlihat bersinar. Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat Mas. Bagus sekali ya. Kelompok terakhir, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zazana sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Kamila dan samping kiri saya ada Dian dan Rina pada saya Rina. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami berempat tentang problem yang dialami oleh Pak Sudirman tentang keutamaan sholat duha. Jadi keutamaan sholat duha adalah yang pertama diampuni dosa-dosanya, yang kedua diberikan istrinya dan keempat terhindar dari keburukan dan yang kelima seakan-akan merupakan keinginan. Jadi itulah masalah berkeutamaan dari sholat duha. Demikian presentasi dari kelompok Zazana. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat. Baik. Terima kasih anak-anak. Ternyata luar biasa ya. Kalian sudah presentasinya juga bagus, kemudian lebih-lebih ke pemahaman materinya bagus. Baik, Pananang akan melakukan refleksi ya atau penguatan di sini, keutamaan di situ. Kita yang pertama adalah mengikuti apa yang didahulukan oleh Rasulullah SAW, yaitu sedekah. Dengan sedekah di setiap persendian tubuh kita itu yaitu 2 rakaat salat duha.
Kemudian mendatangkan rezeki dari kelompok mana tadi bilang seperti itu juga betul. Sholat duha menarik rezeki dan menolak kefakiran. Jadi benar tadi ada beberapa kelompok yang bilang seperti itu. Kemudian dari kelompok tadi yang presentasi juga ada yang bilang bahwa diampuni dosa-dosanya seperti dosa-dosa kecil yang dilakukan setiap hari. Tuh. Jadi dosa kecil itu yang tidak disengaja. Mungkin kita lagi banyak masalah, kemudian karena pusing kita agak sinis mukanya, kemudian teman-teman lihat kita, oh apa dia selalu tidak punya masalah. Itu kan tidak disengaja. Tidak disengaja. Itu namanya dosa-dosa kecil. Kemudian ada yang juga yang bilang tadi mendapatkan pahala sholat sunnah, betul. Jadi semakin banyak kita menabung pahala kebaikan dan kebaikan, semakin juga nanti tinggi kedudukan kita di hadapan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholat sunnah, kesunahan itu perlu kita lakukan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada suri tauladan terbaik yaitu Nabi Muhammad. Kalau Kak bilang cinta tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, itu cintanya masih kurang. Baik, itu kesimpulannya bahwa sholat duha adalah sholat sunnah yang penuh dengan keutamaan dan manfaat. Seperti tadi kan banyak keutamaan-keutamaannya ya. Untuk kehidupan dunia, kemudian akhirat. Meskipun tidak wajib, sholat duha sangat dianjurkan sebagai bentuk rasa syukur dan penghambaan kepada Allah. Konsisten atau istiqomah dalam melaksanakan sholat duha itu akan membawa banyak kebaikan, termasuk rezeki, ketenangan hati, dan juga pengampunan dosa. Pak Nanang berharap, harapan dari Pak Nanang bahwa anak-anak mampu melaksanakan kegiatan sholat duha ini di sekolah, di rumah, mau baik nanti ketika sudah lulus di SMP, terus dilakukan sholat sunnah duha ini sampai nanti akhir menutup mata. Itu harapan Pak Nanang. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Anak-anak senang enggak dengan pembelajaran ini? Nah, alhamdulillah ya. Semoga tinggal nanti anak-anak mengamalkannya ya. Mengamalkan apa yang sudah kita dapat hari ini. Baik anak-anak, mari kita tutup bersama-sama kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah? Pak Nanang mohon maaf apabila ada kata yang tidak baik. Mohon dimaafkan, disengaja ataupun tidak sengaja. Kita jumpa di pembelajaran selanjutnya. Pak Nanang tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.